Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat S1. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Upaya Promosi Kesehatan dalam Menghapus Stigma pada ODP, PDP, dan Suspek COVID-19 atau COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Yang pertama, pendahuluan. COVID-19 atau COVID-19 merupakan suatu jenis baru yang sangat berbahaya, dapat mematikan bagi siapapun. Virus ini awalnya ditemukan Wuhan dan kemudian dengan sangat cepat menyebar ke berbagai negara belahan dunia termasuk Indonesia. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa virus ini menjadi wabah pandemi global di tahun 2020. Secara psikologi, hadirnya wabah tersebut menimbulkan kecemasan, ketakutan seperti yang dialami masyarakat Indonesia. Ketakutan tersebut disebabkan karena jumlah positif terdampak virus ini kian hari bertambah, serta berbagai informasi yang kurang valid yang berada di masyarakat. Stigma negatif terhadap pandemi global yang terjadi di Indonesia ditunjukkan melalui tindakan diskriminasi masyarakat. Rumusan masalah. Apa sih itu? Yang pertama itu rumusan masalah, mohon maaf. Apa COVID-19 dan penyebabnya? Bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia? Ketiga, apa fenomena stigma COVID-19? 4. Apa dampak akibat stigma COVID-19? Kelima, bagaimana solusi stigma COVID-19? Yang pertama itu, apa COVID-19 dan penyebabnya? Menurut WHO, World Health Organization, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga lebih serius seperti respiratory syndrome atau dalam kurung MERS dan self-inflicted syndrome dalam kurung SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru ditemukan. Ini merupakan virus baru penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Kedua, bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia? Diikuti dari Disney.com, terjadi lonjakan kasus positif virus corona wilayah Indonesia sejak pertama kali ditemukan pasien Jokowi 2 Maret lalu. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Ketiga, fenomena stigma COVID-19. Stigma adalah tindakan memberikan label sosial dan bertunjuk untuk memisahkan atau mendiskreditkan sekelompok orang dengan cap atau pandangan yang buruk. Stigma memberikan tindakan dan sikap diskriminasi itu terhadap tidak. Yang keempat, dampak akibat stigma COVID-19. Stigma sosial dan masyarakat pada mereka yang dianggap berhubungan dengan virus corona dapat berakibat negatif pada pencegahan penyebab COVID-19, yaitu diskriminasi yang berujung pada tindakan logis dan dilakukan oleh beberapa atau sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, membuat mereka menyembunyikan keluhan gejala maupun status kesehatan untuk menghindari diskriminasi. Ketiga, menjadi takut untuk memeriksa diri fasilitas kesehatan. Keempat, membuat pasien menjadi menarik diri di lingkungan sosial. Kurangnya motivasi dan tidak kepercayaan diri untuk sembuh. Keempat, merasa patah semangat untuk tetap mengikuti anjuran hidup sehat. Kelima, bagaimana solusi stigma COVID-19 jika ternyata orang di lingkungan keluarga tempat tinggal mampu bekerja ada dinyatakan terinfeksi virus corona atau PDP, pasien dalam pengawasan. Seharusnya kita dapat bersikap dan mempertimbangkan dengan matang apa yang akan disampaikan pada mereka, menggunakan pilihan bahasa yang tepat serta menumbuhkan empati menjadi kuncinya.
Berikut adalah jumlah panduan berkomunikasi yang tepat untuk menghindari terbentuknya stigma sosial yang didasarkan oleh Johns Hopkins Center for Komunitas Programs. Hindari mengaitkan daerah tertentu dengan virus corona. Hindari menggunakan istilah corona dicurigai terkena corona. Seperti corona, gunakan bahasa yang lebih halus seperti orang yang mungkin diduga memiliki COVID-19, orang yang dirawat karena COVID-19, orang yang baru terinfeksi. Kesimpulannya, dan menunjukkan bahwa setiap hari terjadi penambahan kasus positif COVID-19 tersebut menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah masyarakat mampu mengkolaborasikan dalam melawan pandemi ini. Berbagai tindakan diskriminasi seperti penolakan jenazah, pemaksaan pembongkaran kubur,